Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kejadian ini dialami oleh seseorang yang akan melaksanakan sebuah pernikahan dengan wanita pilihannya. Namun di hari menjelang pernikahannya itu, dia mendapati beberapa hambatan dan adanya seseorang yang merasa sakit hati. Fatan, ia bekerja di salah satu sekolah. Dia menjabat sebagai guru SMP. Kekasihnya bekerja sebagai guru SD. Wanita yang akan menjadi istrinya ini bernama Tiwi. Tiwi dan Fatan ini sudah menjalin hubungan sejak mereka berkuliah dan hubungannya baik-baik saja. Hanya saja dulu sempat ada wanita yang mencoba menggoda Fatan. Namun Fatan tidak tertarik dengan wanita manapun kecuali dengan Tiwi. Fatan ini memiliki paras yang tampan dan mempesona. Jadi tak heran banyak wanita yang tertarik dan tergila-gila dengan Fatan. Bahkan di tempat Fatan bekerja, ada salah satu wanita, sebut saja namanya Rani. Rani ini berprofesi sama dengan Fatan, menjabat sebagai guru di SMP. Tiwi mendapat kabar dari temannya yang juga bekerja di SMP tersebut. Temannya ini adalah sahabatnya Tiwi dan juga temannya Fatan. Namanya Yuni. Yuni mengabari kepada Tiwi kalau Rani ini mencoba mendekati calon suami sahabatnya itu. "Halo Wi." "Iya Yun, ada apa?" "Tadi aku lihat calonmu itu istirahat bareng sama Rani. Sepertinya dia mencoba mendekati Fatan deh." "Ah, mungkin hanya istirahat bareng saja. Mas Fatan tidak mungkin berani berselingkuh, apalagi kan kita mau menikah." "Iya juga sih, semoga saja dugaanku salah ya Wi." Pada saat itu, saat jam istirahat di sekolahnya, Fatan dan Rani memang terlihat jalan berdua menuju ke kantin untuk makan siang bersama. Namun guru-guru yang lain tidak menaruh curiga terhadap Fatan dan Rani, karena guru-guru lain berpikir Fatan hanya sekedar istirahat bareng dan itu pun tidak lebih. Singkat cerita, setelah jam sekolah sudah selesai, Fatan pun pulang. Saat Fatan keluar dari gerbang sekolahan, Rani terlihat tidak membawa sepeda motor. Dia sedang duduk di depan sekolah menunggu jemputan angkutan. Namun, Fatan mencoba berpura-pura tidak lihat, tapi malah tiba-tiba Rani memanggil Fatan dan melambaikan tangannya. "Fatan, sini!" teriaknya. Dengan terpaksa, akhirnya Fatan pun datang menghampiri Rani yang sedang duduk di depan sekolah. "Ada apa, Ran?" tanya Fatan. "Aku boleh minta tolong gak sama kamu?" "Minta tolong apa ya Ran?" "Aku nebeng ya sama kamu, soalnya angkutannya lama, aku juga gak bawa motor." Gimana ya? Ya sudah, ayo naik." Akhirnya Rani pun pulang dengan membonceng Fatan, dan Fatan pun mengantar menuju ke rumahnya. Rumahnya Rani ini tetanggaan dengan Fatan, tetangga desa sebelah, jadi mereka jalannya sejalur. Saat di jalan, ternyata ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan berboncengan dengan Rani. Hingga sesampainya di rumah Rani, Fatan langsung bergegas pulang karena sudah sore. Singkat cerita, malam harinya saat Fatan dengan keluarganya sedang makan malam bersama, ibunya berbicara kepada Fatan mengenai tetangganya yang tadi sore melihat dirinya berboncengan dengan cewek. Ternyata tetangganya itu cerita kepada ibunya Fatan tanpa sepengetahuannya. Ternyata setelah dari rumahnya Rani, Fatan tidak langsung pulang dulu ke rumah. Dia mampir ke rumah temannya. Saat itu temannya ada di depan teras rumahnya. Fatan disuruh mampir terlebih dahulu di rumah temannya itu. Hingga akhirnya Fatan pun mampir sebentar, dan sekitar pukul 5 sore dia pun baru pulang. Nah, mungkin sepertinya tetangganya ini menghampiri ke rumahnya sekitar pukul 3 sore saat Fatan pergi dari rumah Rani. "Tadi sore kamu sama siapa Tan?" tanya ibunya. "Maksudnya Bu?" jawab Fatan bingung. "Tetangga lihat kamu boncengan sama cewek desa sebelah. Kamu jangan macam-macam ya Tan. Kamu itu sudah bertunangan dan sebentar lagi mau menikah. Jangan buat malu keluarga nak," jelas ibunya. "Aku cuma nganterin Rani saja Bu. Dia tidak bawa motor. Nunggu angkutan lama katanya."
Ya pokoknya ibu gak mau kamu begitu lagi, ucap ibunya. Ibu tahu dari siapa? Tanya Fatan. Tetangga lihat kamu terus cerita sama ibu, ucap ibunya. Sudah kuduga, gumam Fatan. Sebelumnya memang Fatan dan Tiwi sudah bertunangan terlebih dahulu dan rencananya hari pernikahannya sekitar 1 bulan lagi. Di hari-hari mendekati pernikahannya itu, Fatan dan Tiwi sudah mulai mempersiapkan untuk hari pernikahan mereka. Saat hari libur atau hari Minggu, Tiwi dan Fatan pergi untuk fitting baju pernikahannya berdua. Dan mereka memilih baju yang cocok. Mereka berdua pun sepakat dengan pilihannya yang sama. Tidak hanya itu, mereka juga mencetak undangan yang jumlahnya sangat banyak. Karena teman-teman mereka banyak, serta undangan orang tuanya yang tak kalah banyak tamunya. Saat itu, Tiwi dan Fatan merasa bahagia karena hari yang dinanti-nantikan semakin dekat. Dan hubungannya pun semakin erat serta direstui oleh dari dua pihak keluarganya. Singkat cerita, tiba-tiba saja Rani mengirimkan pesan kepada Fatan. Isi pesannya sangat mengejutkan bagi Fatan. Tan, besok kita jalan yuk. Padahal Rani sudah tahu kalau Fatan ini akan segera menikah. Akan tetapi Rani malah seperti tidak merasa bersalah. Namun Fatan tidak menanggapi pesan dari Rani dan tidak membalasnya sama sekali. Memang dari dulu sejak kuliah, Rani ini sudah menyukai Fatan sampai sekarang. Namun Fatan selalu menolak dan malah memilih Tiwi. Akan tetapi Rani tidak pernah menyerah mendapatkan si Fatan. Ya ibaratnya sebelum janur kuning melengkung, Fatan masih bisa ditikung. Hingga keesokan paginya, saat Fatan berangkat ke sekolah untuk mengajar, Fatan melihat Rani di ruang guru, lalu menatap ke arah Fatan dengan senyumnya. Akan tetapi, Fatan tidak menanggapi senyumnya Rani. Dia mencoba untuk menjaga jarak dengan Rani, agar tidak terjadi prasangka buruk dan tidak mau menyakiti hatinya si Tiwi. Hari pernikahan semakin dekat, tinggal 2 minggu lagi. Namun tiba-tiba saja Fatan berubah menjadi cuek terhadap Tiwi. Fatan benar-benar tidak peduli dan sekarang jarang di rumah. Untuk mengurus perlengkapan pernikahan yang belum selesai saja, Fatan tidak mau. Bahkan ketika dihubungi oleh Tiwi, ditelepon ataupun di chatting saja, Fatan tidak menjawab. Membuat Tiwi gelisah dan sedih. Akhirnya Tiwi pun menceritakan semua perilaku Fatan akhir-akhir ini kepada Yuni. Yun, kenapa ya Fatan akhir-akhir ini menghindari aku? Dia tidak mau membalas atau menjawab teleponku, ucap Tiwi. Mungkin dia sibuk kali, Wi, ucap Yuni. Sibuk apa? Kata orang tuanya Fatan sekarang jarang ke rumah, jawab Tiwi. Kalau gitu kamu harus cari tahu apa penyebabnya, Wi, jawab Yuni. Gimana caranya, Yun? Sudah, tenang aja, nanti aku bantu cari tahu di sekolah. Terima kasih ya, Yun. Singkat cerita, saat di sekolah, Yuni melihat kalau Fatan selalu berduaan dengan Rani dan pulang pun bareng. Muncullah rasa curiga Yuni kepada Fatan dan Rani. Akhirnya Yuni menghampiri ke arah Fatan dan Rani yang sedang berada di kantin sekolah. Fatan, kenapa kamu sekarang malah sering berduaan dengan Rani? Kamu gak mikir kalau sebentar lagi mau menikah? Teriak Yuni membuat guru-guru lain menatap ke arah keributan tersebut. Gak usah ikut campur deh, timpal Rani. Namun Fatan terlihat hanya diam saja, tidak mengatakan apapun, dan malah tertunduk. Karena Yuni sudah tidak tahan menahan emosinya, akhirnya Yuni dan Rani bertengkar adu mulut. Hingga beberapa saat kemudian ada satpam sekolah datang untuk melerai mereka berdua. Akhirnya Yuni mengalah dan menyudahi pertengkaran itu dan meninggalkan mereka berdua. Yuni kemudian menghubungi Tiwi dan mengabari tentang apa yang barusan terjadi dengan Fatan. Halo Wi, ucap Yuni. Iya halo, gimana Yun? Fatan berduaan dengan Rani Wi di kantin. Ada yang gak beres nih sama Fatan Wi. Kan memang mereka sudah biasa berdua Yun. Gak beres gimana? Tanya Tiwi. Pokoknya gak beres. Fatan tidak seperti biasanya Wi. Jelasin Yun, gimana maksudnya? Sudah, nanti kita ketemu saja, biar gampang ngobrolnya. Akhirnya Tiwi memendam rasa penasarannya dan mengakhiri teleponnya.
Sepulang mengajar, Tiwi dan Yuni pun ketemuan di sebuah kafe untuk menceritakan semuanya. Gimana Yun, maksudmu gak beres itu? Sepertinya Fatan sudah dipengaruhi oleh Rani, Wi. Fatan itu saat aku dan Rani bertengkar hanya diam saja, tertunduk dan tidak berbuat apa-apa, imbu Yuni. Terus aku harus bagaimana Yun? Saran aku mending kamu bicarakan sama kedua orang tuanya Fatan supaya mereka ada solusinya untuk masalah ini, ucap Yuni. Malam harinya, Tiwi mendatangi ke rumah kedua orang tuanya Fatan seperti yang disarankan oleh Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiwi, ayo masuk nak, jawab ibunya Fatan. Tiwi pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Fatanya ada bu? Tanya Tiwi. Ada, ibu panggilkan dulu ya. Ibunya pun mencoba memanggilkan Fatan di kamarnya. Namun Fatan tidak mau menemui Tiwi sama sekali. Padahal biasanya Fatan selalu senang kalau bertemu dengan Tiwi. Tiwi hanya bisa menahan rasa sedih dan kecewa di hadapan orang tuanya Fatan. Fatanya tidak mau keluar katanya nak. Ya udah bu, gak apa-apa. Sebenarnya aku mau membicarakan soal perilaku Mas Fatan akhir-akhir ini bu, yang tiba-tiba berubah sama aku bu. Dia tidak peduli akan persiapan pernikahan dan selalu menghindar. Bahkan pesan dan telepon aku tidak pernah dijawab bu, jelas Tiwi. Iya, ibu juga merasa ada yang berubah dengan Fatan. Dia jarang pulang ke rumah dan sering ngamuk-ngamuk tidak jelas. Tapi saat main ponselnya, ibu lihat dia malah senyum-senyum sendiri. Ibu kira dia malah sedang kirim pesan dengan kamu. Jadi gimana ya bu? Hari pernikahan sudah semakin dekat, tapi Mas Fatanya malah seperti itu. Kamu sabar dulu ya, nanti ibu sama bapak carikan solusinya ya, jawab ibunya. Saat itu, bapaknya Fatan kebetulan sedang pergi, jadi Tiwi tidak bertemu dengannya, dan akhirnya Tiwi pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Singkat cerita, undangan pernikahan mulai disebar kepada para tamu-tamu yang diundang. Namun, sikapnya Fatan ini masih sama saja, acuh, cuek, dan tidak peduli. Akhirnya kedua orang tuanya Fatan menghubungi saudaranya yang ada di luar kota untuk meminta bantuan. Assalamualaikum Pak D, ucap bapak. Waalaikumsalam, ada apa ya? Tanya Pak D-nya. Gini Pak D, Fatan akhir-akhir ini kelakuannya aneh. Padahal seminggu lagi mau menikah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Malah jarang di rumah, jelas Pak Yadi. Ya sudah, nanti saya coba carikan orang pintar kiai di sini, jawab adenya. Pak Yadi memerintahkan tetangganya untuk datang ke rumahnya Pak D dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Fatan. Namanya Wanto. Wanto pun menerima perintah dari Pak Yadi dan dia pun pergi dengan menggunakan kereta ke rumahnya Pak Detano. Wanto pun mendatangi rumahnya Pak Detano yang sebelumnya sudah diberikan alamat rumahnya. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Wanto ya. Sebelumnya Pak Yadi sudah memberitahu Pak Detano kalau Wanto akan datang ke rumahnya. Iya Pak D. Silakan masuk dulu. Saat sudah malam, Wanto pun dipersilakan oleh Pak Detano untuk istirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya, Pak D dan Wanto pergi ke salah satu orang pintar yang ada di kota Pak D. Ada perlu apa ini bapak-bapak? Tanya Pak Kiai. Ini Pak Kiai, saya mau minta tolong. Anaknya ponakan saya akhir-akhir ini berubah sama calonnya. Padahal tinggal seminggu lagi menuju hari pernikahan. Jelas Pak D. Saya minta fotonya ada. Tanya Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai mulai membacakan doanya dan menerawang dengan foto yang sudah disiapkan oleh Wanto dari rumah. Pak Kiai mulai membacakan ayat suci Al-Quran dengan khusyuk di dalam kamarnya. Sedangkan Pak D dan Wanto menunggu di depan ruang tamu. Hingga setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Pak Kiai menghampiri mereka berdua ke ruang tamu. Gimana Pak Kiai? Tanya Pak D. Dia terkena santet pelet. Saya tidak sanggup, ucap Pak Kiai.
Santet? Siapa yang menyantetnya Pak Kiai? Tanya Pade penasaran. Ada, namun saya tidak akan menyebutkan, jawab Pak Kiai. Akhirnya Pade dan Wanto pun pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Karena Pak Kiai tersebut merasa tidak sanggup untuk mengatasi hal tersebut. Pade menghubungi lagi ke Pak Yadi. Halo, assalamualaikum Yad. Waalaikumsalam Pade. Kata Pak Kiai, Fatan disantet, tapi Pak Kiai tidak sanggup untuk menanganinya. Kalau gitu, tolong carikan lagi Pak De, orang yang lebih pintar dan bisa menangani ini, ucap Pak Yadi. Ya sudah, nanti saya akan coba. Pak De pun mencoba menanyakan kepada beberapa teman-temannya, dan salah satu temannya ada yang tahu di mana tempatnya orang pintar tersebut. Hari berikutnya, Pak De Tano dan Wanto pergi mendatangi ke rumahnya Pak Kiai yang sudah ditunjukkan oleh temannya itu. Dengan menggunakan mobilnya, mereka berdua pergi ke rumah Pak Kiai. Rumahnya cukup jauh, menempuh waktu sekitar 2 jaman, karena rumahnya berada di pelosok dan di kaki gunung. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya Pak De Tano dan Wanto sampai juga di tempatnya Pak Kiai. Mereka berdua disambut dengan ramah oleh Pak Kiai dan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian ke sini, ucap Pak Kiai. Padahal mereka berdua belum ada yang menceritakan semuanya kepada Pak Kiai, namun beliau sudah tahu maksud dari kedatangan mereka. Pak De Tano dan Wanto merasa klop kalau Pak Kiai ini benar-benar pintar dan pasti bisa menyembuhkan si Fatan. Bolehkah saya minta fotonya? Ucap Pak Kiai. Wanto pun memberikan fotonya Fatan kepada Pak Kiai. Lalu Pak Kiai meminta untuk mereka bertiga berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya Fatan. Pak Kiai yang memimpin membacakan doa-doanya dan Pak Ade serta Wanto mengikuti doa Pak Kiai. Mereka terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga bersolawat. Sedangkan Fatan di rumahnya terbaring di kasur dan matanya melotot mengarah ke atas langit dinding. Dia terus berteriak-teriak dan tubuhnya memberontak saat melihat ke langit-langit dinding. Fatan melihat ada bayangan hitam yang memutari di atas langit dinding kamarnya. Saat itu, Pak Kiai mengobati dari jarak jauh dan ternyata tembus sampai Fatan. Kedua orang tuanya Fatan sangat ketakutan, namun mereka berdua mencoba memegangi tubuhnya Fatan. Karena sebelumnya kedua orang tuanya Fatan sudah diberitahu oleh Pak D kalau Fatan akan disembuhkan dari jarak jauh. Fatan terus memberontak kesakitan dan teriak-teriak. Saat Pak Kiai sedang berzikir, katanya dia melihat ada sosok wanita muda yang berjalan bolak-balik di depannya. Dan tiba-tiba ada sosok ular besar yang mencoba melawan Pak Kiai. Kamu siapa? Kenapa ada di tubuhnya anak ini? Tanya Pak Kiai. Saya diutus oleh seseorang. Siapa? Pergi atau nanti aku bakar, ucap Pak Kiai. Namun ular itu tidak menjawab pertanyaan dari Pak Kiai. Pak Kiai pun melawar ular itu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Namun Pak Kiai merasa saat sedang melawan ular tersebut, ia merasa berada di sebuah hutan. Padahal saat itu Pak Kiai sedang duduk bersila di dalam rumahnya. Dan akhirnya Pak Kiai ini menang melawan ular tersebut. Setelah selesai melawan ular itu, sosok wanita itu pun ikut lenyap menghilang. Pak Kiai pun menghentikan bacaan doanya. Gimana Pak Kiai? Tanya Pak D. Sepertinya sudah aman, ucap Pak Kiai. Sebenarnya siapa Pak Kiai yang tega menyantet saudara saya ini? Ada perempuan, tapi saya tidak akan menyebutkan namanya, jawab Pak Kiai. Lalu Pak Kiai memberikan sebotol minuman untuk nantinya diberikan kepada Fatan. Air putih ini sudah didoakan oleh Pak Kiai. Ini nanti tolong berikan kepada Fatan dan disuruh untuk minum, ucap Pak Kiai. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak, ucap Pak D. Pak Ade dan Wanto pun akhirnya pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk besok pergi ke rumahnya Pak Yadi. Keesokan paginya, Pak Ade Tano, istrinya, anaknya, dan Wanto pergi ke rumahnya Pak Yadi dengan menggunakan mobil.
karena hari pernikahannya Fatan dengan Tiwi tinggal 5 hari lagi. Di perjalanan, Pak De Tano dan Wanto saling bergantian menyetir mobilnya karena lelah perjalanannya cukup jauh dari rumah Pak De menuju ke rumah Pak Yadi. Sesampainya di rumah Pak Yadi, terlihat Fatan terbaring lemah di kamarnya. Akhirnya Pak De Tano memberikan sebotol air putih kepada Fatan yang diberikan oleh Pak Kiai. "Bangun dulu Fatan, kamu minum dulu air putihnya," ucap Pak De. Fatan pun bangun dan meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Pak De mencoba mengajak bicara kepada Pak Yadi di ruang tamu. "Kita bisa bicara dulu sebentar?" tanya Pak De. "Iya Pak De," jawab Pak Yadi. "Apa sudah ada perubahan dari sikap Fatan?" "Belum Pak De, dia malah seperti orang gila. Setiap malam habis maghrib ketawa-ketawa sendiri dan teriak-teriak," jelas Pak Yadi. "Coba kita lihat lagi nanti setelah minum air putih itu, apakah ada perubahan," ucap Pak De. Tiwi hanya bisa terus mendoakan Fatan calon suaminya. Pak Yadi dan istrinya sudah sangat cemas karena hari pernikahannya sudah semakin dekat, karena mereka malu kalau nantinya acara pernikahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak Yadi dan istrinya tidak mau menanggung malu kepada calon besannya dan tetangga serta tamu-tamu undangannya. Semuanya benar-benar sudah frustasi dan harus bagaimana lagi caranya untuk menyembuhkan Fatan. Sebenarnya Pak De Tano ini memiliki ilmu yang sama seperti Pak Kiai. Namun Pak De Tano tidak berani untuk menggunakan ilmu tersebut karena dia merasa belum pantas. Akan tetapi, karena kasihan dengan Fatan dan keluarganya Pak Yadi, Pak De Tano mencoba untuk membantu menuntaskan masalah ini. Karena Fatan tidak mengalami perubahan setelah meminum air putih tersebut, Fatan malah sekarang jadi sering keluar rumah dan selalu pergi dengan Rani. Saat itu, ada salah satu tetangganya Fatan yang melihat Fatan jalan berduaan dengan Rani di taman. Tetangganya itu pun melaporkan kepada kedua orang tuanya Fatan. Pak Yadi dan istrinya benar-benar malu mengetahui kelakuan anaknya itu. Apalagi mereka tahu dari tetangganya sendiri. Ternyata selama ini Fatan sudah sering jalan berdua dengan Rani tanpa sepengetahuan siapapun. Tiwi juga tidak mengetahui hal itu. Tiwi tahu kabar burung itu dari kedua orang tuanya Fatan langsung. Kala itu Tiwi benar-benar sudah pasrah, bahkan dia berniat untuk membatalkan pernikahannya saja. Akan tetapi, Tiwi mendapat semangat dan dukungan dari kedua orang tuanya, calon mertua, dan juga teman-temannya. Hingga hari pernikahan tinggal 4 hari lagi, Pak De Tano mulai melakukan sholat malam. Di salah satu kamar di rumah Pak Yadi yang kosong, sekitar pukul 12 malam, Pak De Tano melakukan sholat malam dan tidak diketahui oleh siapapun. Melakukan sholat malam dengan khusyuk, dan tiba-tiba Pak De mendengar ada suara gemuruh di depan rumahnya. Seperti ada angin puting beliung yang sangat kencang sekali. Bahkan gerbang rumahnya Pak Yadi seperti ada yang mendobraknya dengan batu besar berkali-kali. Namun, Pak De Tano tetap khusyuk untuk melakukan sholat malamnya, untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat, angin kencang itu masih belum menghilang. Pak De Tano pun duduk bersila dan terus berzikir dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan diiringi dengan beberapa sholawat. Pak De Tano pun memejamkan kedua matanya sambil berzikir. Hingga tiba-tiba saja Pak De Tano melihat ada sosok wanita yang berubah-ubah wajahnya, kadang muda, kadang tua, dengan rambut acak-acakan dan pakaian putih lusuh seperti kuntilanak. Sosok wanita itu terus melayang bolak-balik di hadapan Pak De-nya Tano. Namun, sosok wanita itu tidak menyerang atau mengganggu Pak De. Dia hanya bolak-balik saja. Pak De pun hanya melihatnya dengan terus berzikir. Tiba-tiba saja, sosok wanita yang berubah wajahnya menjadi tua dan muda itu seketika hilang dengan perlahan-lahan dan meninggalkan kepulan asap. Beberapa saat kemudian, ganti ular besar berada di hadapannya Pak De Tano dengan menjulurkan lidahnya yang berbisa dan menatap tajam ke arah Pak De. Seketika Pak De merinding melihat ular yang bentuknya besar dan tidak wajar. Pak De tahu kalau ular itu adalah ular siluman. Ular itu tiba-tiba mencoba menghampiri ke arah Pak De seperti ingin menerkamnya. Pak De pun berperang batin dengan ular besar siluman itu. Ular itu mencoba melilit tubuhnya Pak De dengan eratnya.
sehingga Pak D terasa sesak nafasnya, bahkan sudah lemes tak berdaya. Namun Pak D terus berdoa dengan khusyuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan dibacaan ayat kursi yang ketujuh kalinya, ular yang melilit tubuhnya Pak D perlahan-lahan melepaskan lilitannya. Pak D pun merasa lega dan ular siluman itu seketika terkapar di tanah dan menghilang dengan sendirinya. Saat itu Pak D berperang dengan ular itu seperti berada di dalam hutan yang sangat gelap. Untungnya Pak D bisa melawan ular itu dan menang. Pak D terus berzikir untuk menemukan titik terangnya. Tiba-tiba ada sosok anak kecil yang ada di hadapannya Pak D. Sosok anak kecil itu mencoba mendekati Pak D. Dan saat mendekati Pak D, sosok anak kecil itu seketika berubah menjadi sosok makhluk yang menyeramkan seperti naga. Namun kepalanya masih berbentuk anak kecil itu. Sedangkan tubuhnya sudah berbentuk naga yang bersisik emas. Naga itu tiba-tiba mencoba melingkar di lehernya Pak D dan seperti akan mencoba menggigit lehernya. Namun dengan sigap, tangannya Pak D langsung menarik naga itu dan membantingnya ke lantai. Akan tetapi, naga itu murka, tidak terima. Akhirnya dia pun menyerang Pak D. Seketika Pak D berada di sebuah tanah yang kosong, namun gersang, tidak ada pepohonan sama sekali. Pak D dan naga itu saling melawan. Naga itu mengeluarkan api dari mulutnya, lalu disemburkan ke wajah Pak D. Pak D berhasil menghindari semburan api itu. Saat naga itu melingkari lagi di leher Pak D, Pak D langsung menariknya dan langsung membanting dengan kuat naga tersebut ke tanah. Hingga beberapa kali seperti itu, Pak D banting lagi naga itu saat mulai menyerang. Dan akhirnya naga itu kalah. Dia mencoba terbang pergi. Pak D mengejar naga itu. Tiba-tiba saja Pak D kembali lagi di dalam rumahnya Pak Yadi. Sosok naga itu terbang menuju ke dalam kamarnya Fatan. Pak D menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke kamar kosong itu. Karena sudah lelah sekali melawan sosok-sosok itu, akhirnya Pak D mengakhiri ritualnya dan kembali lagi ke kamar istrinya untuk istirahat. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Jadi Pak D melawan sosok-sosok itu sudah sekitar 3 jaman. Namun Pak D masih belum bisa tertidur dan masih memikirkan sosok naga yang masuk ke dalam kamarnya Fatan. Akhirnya Pak D tahu kalau titik terangnya itu berada di kamarnya Fatan. Soalnya sosok naga itu perginya ke dalam kamar Fatan. Hingga subuh tiba, Pak D tidak bisa tidur sama sekali karena masih belum tenang. Hingga keesokan harinya, Pak D Tano melihat Fatan sudah pulang ke rumahnya dan Pak D langsung menasehati si Fatan. Fatan, kamu jangan seperti itu. Kasihan kedua orang tuamu. Dia yang harus menanggung malu akibat kelakuanmu itu. Kamu juga kan yang memilih wanita itu untuk dijadikan istri. Jangan sakiti dia, ucap Pak D Tano. Namun Fatan masih saja tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak D Tano. Siangnya Fatan pergi lagi entah kemana. Akhirnya Pak D Tano mengajak istrinya untuk pergi masuk ke dalam kamarnya Fatan untuk mencari buktinya sendiri. Sebelum masuk ke dalam kamarnya Fatan, Pak D Tano dan istrinya itu meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Yadi untuk masuk ke dalam kamarnya Fatan. Iyat, aku izin masuk ke dalam kamarnya Fatan boleh nggak? Soalnya saya mau cari tahu siapa tahu di dalam kamarnya ada bukti, ucap Pak D Tano. Iya silakan Pak D, nggak apa-apa, jawab Pak Yadi. Sebelumnya Pak D Tano menceritakan semuanya kepada istrinya tentang ritualnya yang dilakukan tadi malam dan tentang sosok naga yang masuk ke dalam kamar Fatan. Istrinya pun percaya kepada Pak Tano dan ikut mencarikan bukti di dalam kamarnya Fatan. Saat sudah berada di dalam kamarnya Fatan, Pak D Tano mengunci kamar untuk menggeledah semua isi yang ada di kamar Fatan. Pak D Tano dan istrinya berusaha mencari dan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Mulai dari dalam lemari pakaiannya dan lemari tempat Fatan meletakkan buku-buku mengajarnya. Namun belum juga menemukan bukti apa-apa. Akan tetapi mereka berdua tidak menyerah untuk mencari bukti itu. Gimana Pak? Udah ketemu belum? Tanya istrinya. Belum Bu, kita cari saja sampai dapat. Beberapa saat kemudian, istrinya Pak D menemukan sebuah bungkusan kain putih berada di bawah kasurnya. Istrinya saat itu untungnya kepikiran untuk membuka ke area bawah kasur. Pak, ini kain putih apa ya?
Mana Bu? Pak D pun menghampiri ke arah istrinya dan Pak D mencoba memegang kain putih itu. Dan saat kain putih itu dipegang oleh Pak D, karena penasaran, ikatan talinya akhirnya Pak D lepaskan dengan perlahan. Dan ternyata di dalam bungkusan kain itu terdapat paku berkarat, dedaunan kering, kembang-kembangan 7 rupa. Akhirnya Pak D membawa benda-benda itu ke belakang rumahnya Pak Yadi. Dan tanpa sepengetahuan Pak Yadi, Pak D membakar semua benda-benda itu. Dan setelah sudah dibakar, beberapa jam kemudian, tiba-tiba saja Fatan pulang ke rumah dengan senyumnya kepada Pak D dan kedua orang tuanya, tidak seperti biasanya yang murung. "Fatan, sini duduk," ucap Pak D. Fatan pun menuruti apa yang diucapkan oleh Pak D. Dia menyalami, mencium tangan Pak D, lalu duduk di sebelahnya. Pak D mulai menasihati lagi kepada Fatan. "Fatan, kamu kan beberapa hari lagi mau menikah. Tolong kamu jangan mempermalukan keluarga. Kasihan kedua orang tuamu," ucap Pak D. Seketika Fatan menangis dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. "Pak, Bu, Fatan minta maaf. Fatan salah, aku minta maaf," ucap Fatan. Sepertinya Fatan sudah sadar dan tidak terpengaruh lagi oleh santet pelet dari wanita jalang itu. Kedua orang tuanya pun memaafkan kesalahan dari Fatan, dan Fatan langsung pergi menghampiri ke rumah Tiwi untuk meminta maaf. "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sudah memaafkan kamu. Ibu senang kamu sudah sadar nak," ucap ibunya. "Bapak juga sudah memaafkan kamu Fatan. Sudah lebih baik kamu pergi ke rumah Tiwi dan meminta maaf," timpal Bapak Yadi. Dengan mengendarai motornya, Fatan segera bergegas pergi ke rumah Tiwi. "Assalamualaikum," ucap Fatan. "Waalaikumsalam," jawab Tiwi. Fatan langsung memeluk Tiwi dengan erat di ambang pintu rumahnya. Mereka berdua menangis bersama. "Sudah, kita masuk dulu. Kita ngobrol di dalam saja Mas," ucap Tiwi. Tiwi benar-benar tidak menyangka kalau Fatan datang ke rumahnya. "Wi, aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku sudah menyakiti hati kamu dan kedua orang tuamu," ucap Fatan. "Sudah aku maafin Mas. Orang tuaku juga sudah memaafkan kamu. Yang penting kamu sudah sadar Mas. Aku senang." Kebetulan saat itu kedua orang tuanya sedang pergi ke rumah saudaranya. "Maaf ya Wi, aku gak bantuin kamu menyiapkan perlengkapan pernikahan kita," ucap Fatan. "Sudah Mas, gak usah bahas. Yang penting 2 hari lagi kita akan menikah," jawab Tiwi. Singkat cerita, malamnya semua berkumpul di rumahnya Pak Yadi. Kedua orang tuanya Fatan, Pak D, istrinya, dan anaknya serta Fatan berkumpul di ruang keluarga. Istrinya Pak D ini menceritakan semuanya kepada Pak Yadi kalau Fatan sudah dibantu oleh Pak D dengan ilmu yang dimilikinya. Pak Yadi pun sangat berterima kasih kepada Pak D karena sudah membantu menyadarkan Fatan. "Terima kasih ya Pak D, sudah mau membantu Fatan. Saya jadi senang akhirnya Fatan akan melangsungkan pernikahannya." "Tidak usah berterima kasih kepada saya Yat. Terima kasihlah kepada Allah Ta'ala," jawab Pak D. Pak D pun menanyakan kepada Fatan siapa wanita yang selama ini jalan dengan si Fatan. "Kamu selama sebulan ini jalan sama wanita. Siapa wanitanya Tan?" tanya Pak D. "Sama Rani Pak D." "Oh, pantas saja. Kamu jangan lagi deket-deket dengan dia." "Memangnya kenapa Pak D?" "Tidak apa-apa, kan kamu mau menikah. Gimana sih?" ucap Pak D. Pak D sebenarnya sudah tahu kalau pelaku yang melakukan santet pelet kepada Fatan itu adalah si Rani. Akan tetapi Pak D tidak mau menceritakan semuanya kepada Fatan. Singkat cerita, hari pernikahan Fatan dan Tiwi pun berlangsung. Semua keluarga dari mempelai pria datang rombongan menuju ke rumahnya Tiwi. Acara akad pun dimulai dan Fatan mengucapkan ijab kabul, yang mana setelah itu dijawab serentak oleh semua jamaah yang hadir. Semua meneriakan kata sah, dan akhirnya Fatan dan Dewi pun sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Acaranya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sama sekali.
Tiwi pun diboyong oleh Fatan untuk tinggal di rumahnya. Hari pertama Tiwi tinggal di rumah Fatan, sedangkan Pak D dengan keluarganya sudah pulang kemarin sore. Karena besoknya Pak D harus kembali bekerja. Dan saat di perjalanan pulang, Pak D merasa sakit pada perutnya. Dan di sepanjang perjalanan, Pak D mencium bau anyir dan bau bangkai di dalam mobilnya setiap Pak D mempercepat laju mobilnya. Rasa sakit pada perutnya terasa sangat amat sakit sekali. Akhirnya Pak D dan istrinya memutuskan untuk berhenti beristirahat di rest area. Pak D makan dan minum obat untuk menahan rasa sakitnya. Saat di rest area, tiba-tiba azan Isya. Akhirnya Pak D melaksanakan sholat di sana. Setelah sholat, Pak D berzikir dan ketika selesai dari musola, Pak D melihat ke arah mobilnya. Ternyata di atas mobilnya ada sosok kuntilanak dan ular besar yang melilit mobilnya. Sosok itu yang kala itu berperang dengan Pak D saat mencoba melakukan ritual. Namun Pak D tetap membiarkan sosok itu berada di atas mobilnya asal mereka tidak mengganggu. Namun saat di perjalanan, rasa sakit pada perutnya ini terasa sangat sakit sekali. Dan ular itu tiba-tiba berpindah menghalangi kaca depan mobil Pak D. Karena takut mengalami kecelakaan, Pak D turun ke sebuah masjid untuk melakukan sholat. Sebelum sholat, Pak D pergi ke toilet terlebih dahulu karena ingin buang air besar. Singkat cerita, setelah selesai buang air besar dan sholat, Pak D melihat ular itu sudah berpindah lagi. Dan beberapa saat kemudian sosok-sosok itu dengan perlahan-lahan menghilang dan mengeluarkan banyak asap. Namun hanya Pak D saja yang bisa melihat sosok itu. Istrinya tidak mampu melihatnya. Akhirnya, Pak D melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke rumah. Dan alhamdulillah, Pak D beserta istri dan anaknya sampai juga di rumahnya dengan selamat. Namun, ada suatu kejanggalan yang terjadi lagi dengan Fatan. Ternyata Fatan tertidur selama 7 hari lamanya. Dan Pak D dikabari untuk datang lagi ke sana untuk membantu mendoakan Fatan. Pak D kasihan dengan Fatan. Akhirnya dia pun datang sendiri tanpa membawa istrinya. Pak D pun mengambil cuti dari kantornya lagi untuk beberapa hari. Hingga sesampainya di rumah Pak Yadi, Pak D langsung menghampiri ke kamarnya Fatan dan berdoa bersama dengan Pak Yadi dan istrinya serta dengan Tiwi. Saat itu Fatan tertidur, namun dia berada di alam lain. Dia dililit oleh sosok ular siluman besar. Dengan eratnya membuat Fatan tidak berkutik apa-apa lagi. Semua yang ada di rumah terus membacakan doa yang dipimpin oleh Pak D dan terus membacakan sholawat. Setelah beberapa jam, mereka semua membacakan doa-doa ayat kursi dan beberapa saat kemudian ada pergerakan dari tangannya Fatan dan perlahan-lahan Fatan membukakan kedua matanya. Alhamdulillah, Fatan pun tersadarkan diri, namun dia dibuat linglung dan bingung. Akhirnya Tiwi membuatkan teh hangat dan sebelum diberikan kepada Fatan, Pak D mendoakan teh hangat tersebut terlebih dahulu. "Sudah, ini diminum dulu Fatan," ucap Pak D. Dengan perlahan-lahan Fatan mulai meneguk teh hangat itu. Ternyata Rani masih saja mengirim santet untuk Fatan karena dia masih sakit hati dan tidak terima kalau Fatan sudah menikah dengan Tiwi. Singkat cerita, Fatan mengatakan kepada Pak D kalau alat kelaminnya Fatan ini tidak bisa berdiri sama sekali. Membuat Pak D geleng-geleng kepala dengan kejadian yang menimpa Fatan itu. Tiba-tiba saja setiap habis maghrib, Fatan ini selalu kesurupan dengan matanya yang melotot dan lidahnya menjulur keluar. Akhirnya tubuhnya Fatan direbahkan di lantai ruang tengah untuk dilakukan ngaji bersama. Pandangan Fatan masih kosong dengan mata melotot dan lidah menjulur ke depan. Pak D bersama dengan yang lain mencoba membacakan doa-doa untuk Fatan yang dipimpin langsung oleh Pak D. Semuanya pun duduk mengelilingi tubuhnya Fatan dengan terus bersolawat kencang sekali. Tiba-tiba saja kepala Fatan menghadap ke arah sekeliling ditatap dengan satu persatu. Seketika Fatan batuk-batuk dan keluar banyak darah. Istrinya pun panik dan mengambilkan tisu. Namun saat muntah darah yang keluar dari mulutnya justru bukan darah. Namun itu adalah paku, baut dengan jumlah yang cukup banyak. "Sudah biarkan saja, kita terus bersolawat dan doa saja," ucap Pak D. Akhirnya Tiwi membiarkan suaminya itu memuntahkan darahnya.
Beberapa saat kemudian setelah memuntahkan darah yang keluar paku dan baut itu, seketika Fatan pingsan tak sadarkan diri. Pak Ade terus berdoa dan setelah 20 menit lamanya, Fatan pun tersadar. Lalu Pak Ade membasuhkan air putih yang sudah didoakan ke wajahnya Fatan. Fatan pun tersadarkan diri dengan tubuh yang lemas tak berdaya. Singkat cerita, hari berikutnya Fatan mengalami hal yang sama, kesurupan setelah habis maghrib. Dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Tubuhnya kali ini kejang-kejang dan panas tinggi. Tiwi pun panik dan memanggil Pak Ade. "Pak Ade, tolong Pak Ade," teriak Tiwi. Pak Ade memang tidak pulang terlebih dahulu karena harus mengurus dan menyelesaikan masalahnya Fatan, yang masih saja terus terjadi akibat wanita jalang itu. Pak Ade pun datang dan masuk ke dalam kamarnya Fatan. Kedua orang tuanya Fatan pun juga datang. "Ayo cepat kita baca doa lagi sama-sama," ucap Pak D. Mereka semua pun pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kali ini Pak D memerintahkan Pak Yadi untuk mengundang tetangganya supaya ikut melakukan doa bersama. "Iyat, cepat panggil tetangga untuk segera melakukan doa bersama," ucap Pak D. Pak Yadi pun mendatangi rumah-rumah tetangganya dan beberapa tetangganya berkenan untuk datang dan membantu mendoakan Fatan. Setelah semuanya berkumpul, tubuhnya Fatan yang ada di kamar dipindahkan ke depan ruang tamu dan direbahkan pada tikar. Pak Ade mulai memimpin untuk membacakan doa dan sholawat. Semuanya bersolawat dengan keras. Tubuhnya Fatan memberontak terus-menerus dan juga kejang-kejang. Tiba-tiba saja perutnya Fatan seketika membuncit seperti orang hamil. "Ayo, semakin keras lagi sholawatnya," ucap Pak D. Fatan semakin mengerang kesakitan dan kejang-kejang dengan matanya yang melotot dan lidahnya yang menjulur ke depan. "Itu tolong bajunya dibuka ke atas," ucap Pak D. Tiwi yang membukakan bajunya ke atas, sampai akhirnya perutnya terlihat. Di perutnya itu, otot-otot terlihat dengan jelas berwarna hijau, membuat Tiwi tak kuasa menahan tangisnya melihat suaminya yang menjadi buncit seperti orang yang sedang mengandung. Semuanya masih tetap membaca doa dan bersolawat dengan lantang. Perutnya Fatan semakin membesar dan semakin membesar seperti akan meledak. Sedangkan Fatan terus-menerus menahan kesakitan dan teriak-teriak. Akhirnya semua yang ada di sampingnya mundur beberapa meter. Perutnya Fatan ini benar-benar sudah menjulang tinggi dan hampir meledak. Kedua matanya melotot dan lidahnya masih terus menjulur ke depan seperti ular. Dan di saat semua orang yang ada di sampingnya itu menjauh, Pak Ade malah maju mendekat. Pak Ade memegangi perutnya Fatan dengan terus merapalkan doa-doanya. Dan beberapa saat kemudian perutnya dengan perlahan-lahan mulai mengempes. Dan yang keluar dari isi perutnya itu adalah beberapa belatung yang sangat banyak sekali jumlahnya. Hingga membuat orang yang ada di situ bergidik ngeri, merinding melihatnya. Seketika Fatan pingsan, mungkin karena kelelahan dan sudah lemas tubuhnya. Tiwi pun membersihkan seluruh belatung yang masih menempel di perutnya Fatan. Namun Pak D berhasil menyembuhkan Fatan. Dan beberapa saat kemudian, Fatan pun tersadarkan diri dan sudah dalam keadaan normal seperti semula. Beberapa hari kemudian, Fatan sudah tidak kesurupan lagi dan tidak mendapat gangguan-gangguan lagi. Ternyata selama ini yang melakukan itu adalah si Rani. Rani ini ingin sekali memiliki Fatan sejak dia kuliah bersama dengan Fatan. Akan tetapi, Fatan selalu menolak cintanya. Dan saat Rani tahu kalau Fatan akan menikah dengan Tiwi, Rani sangat sakit hati dan tidak terima. Karena Tiwi ini dulunya saat waktu SMP, saingannya Rani dalam meraih prestasi di sekolahnya. Namun Rani selalu kalah dengan Tiwi. Itu yang membuat Rani semakin benci dan sakit hati kepada Fatan. Karena Rani ditolak oleh Fatan dan malah memilih orang yang dibenci oleh Rani. Itu yang membuat Rani berbuat nekat untuk menyantet serta pelet Fatan. Saat pagi hari di sekolah ruang guru, Rani tersenyum manis kepada Fatan. Itu ternyata Rani sudah memakai pelet untuk memikat hatinya si Fatan. Sampai akhirnya Fatan jadi tergila-gila dengan Rani. Dan saat menjelang hari pernikahan, Fatan selalu pergi dengan Rani karena Fatan sudah dipengaruhi oleh Rani. Karena santetnya saat menjelang hari pernikahannya itu gagal,
Akhirnya Rani mendatangi dukun lagi untuk menyantet Fatan dan membuat alat kelaminnya Fatan tidak bisa berdiri. Akan tetapi, semua itu tetap saja gagal. Bahkan sekarang Fatan sudah normal kembali. Sedangkan Rani kabarnya dia menderita sakit keras dan dalam keadaan yang sama seperti Fatan alami. Kedua matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan, serta perutnya yang membuncit seperti orang bunting. Akhirnya Fatan dan Tiwi mendatangi ke rumahnya Rani, dan Rani pun meminta maaf kepada Fatan serta Tiwi. Saat ke rumahnya Rani terus-menerus merintih kesakitan. Fatan dan Tiwi mencoba mendekat ke arah Rani. Tiba-tiba Rani memegangi tangannya Fatan dan Tiwi. Namun Rani tidak bisa mengucapkan apapun karena tidak bisa ngomong. "Aku sudah memaafkan kamu, Koran. Aku juga minta maaf ya kalau aku ada salah sama kamu," ucap Fatan. "Iya Ran, aku juga sudah maafkan kamu kok. Aku minta maaf kalau ada salah juga," timbal Tiwi. Seketika Rani menangis dengan air mata yang mengalir dari pojok matanya. Dan beberapa saat kemudian, Rani pun mengembuskan napas terakhirnya. Dan tiba-tiba saja, perut yang tadinya membuncit seketika mengempes dengan sendirinya. Akan tetapi mengeluarkan beberapa ekor belatung yang baunya sangat busuk sekali. Namun mengenaskannya, kedua matanya masih terbuka melotot serta lidahnya menjulur ke depan. Hari itu juga jenazahnya Rani segera dimandikan dan disolatkan. Setelah selesai dimandikan dan disolatkan, jenazahnya Rani langsung dibawa ke pemakaman terdekat. Fatan dan Tiwi pun ikut mengantarkan ke tempat peristirahatannya Rani untuk yang terakhir kalinya. Yuni juga ikut ke pemakamannya Rani beserta dengan teman-teman guru yang lainnya. Singkat cerita, Pak D-nya kembali ke kotanya karena sudah terlalu lama ambil cuti. Akhirnya Fatan dan Tiwi pun hidup bahagia dan bahkan Tiwi sekarang sudah memiliki anak perempuan yang cantik dan lucu. Begitulah akhirnya kalau seseorang menaruh dendam dan sakit hatinya kepada seseorang, malah apa yang diperbuat balik lagi ke dirinya. Semua perbuatan pasti akan ada balasannya, baik secara cepat atau lambat, pasti ada balasannya dari Allah Ta'ala. Apalagi dengan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya dari kejadian ini untuk jangan sampai berbuat musyrik dan jangan pernah dendam kepada sesama manusia. Dan jangan khawatir soal jodoh, semua manusia pasti sudah ditakdirkan dengan jodohnya masing-masing oleh Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.